silakan ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Yusuf pimpin doanya ya. Komandan, saya ambil alih. Belum siap. Berat. Sebelum melakukan aktivitas belajar, berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Belum bicara. Dan Terima kasih. Buah nanas, buah kedondong. Cek dulu kerapihan dan kebersihannya dong. Ya, silakan cek dulu ya. Kalau baju tidak boleh dikeluarkan, ya. Apa Ananda? Amelia? Cika? Sebelum kita ke materi, kita nyimak dulu lagu Halo Halo Bandung ya. Kalian masih ingat minggu kemarin kita membahas materi apa? Apa? Ya, peran lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi di sini materi yang kemarin masih ada kaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, ya. Lembaga penegak hukum itu berperan, ya, manakala terjadi yang namanya tindakan pelanggaran hukum. Itulah materi yang akan kita bahas itu tentang dinamika pelanggaran hukum. Apa yang akan kita pelajari? Ya, masih KD 3.2 mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Lalu KD 4.2 mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, ini tujuan yang akan kita capai ya, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep pelanggaran hukum, kemudian dapat menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hukum, dapat menganalisis faktor penyebab pelanggaran hukum, kemudian menelaah macam-macam sanksi pelanggaran hukum, mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum, dan juga menjadikan hasil evaluasi tentang kasus pelanggaran hukum. Manfaatnya banyak ya jika kalian mempelajari materi ini. Salah satunya, kalau misalkan kalian mempelajari aturan hukumnya, ya aturan yang melarang, berarti kita tahu bahwa ketika akan melakukan perbuatan tersebut ada kontrol. Sebelum kita ke materi, kita lakukan pretest dulu. HP-nya siapkan. Kita mulai ya. Siap? Oke. Mulai. 5 menit waktunya ya. Kerjakan apa yang kalian bisa aja. Ya. Kalian simak videonya baik-baik. Nanti minta tanggapannya dari kalian ya. Penyanyi dangdut Lestiani atau yang biasa dikenal dengan nama Lesti Kejora Rabu malam melaporkan sang suami istimewa ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dari video itu, siapa yang mau memberikan tanggapan? Ya. Jadi video itu tentang penyanyi dangdut Lesti Kejora yang mengalami tindakan KDRT oleh suaminya. Oke, kamu tangan. Ada lagi? Ya. Silakan Pak Ri. Bu, itu kan Lesti Kejora mencabut laporannya atas kasus dugaan KDRT sampai netizen kecewa. Memangnya bisa ya Bu mencabut laporan dalam kasus seperti itu? Oke, terus pertanyaannya sekarang. Ada yang bisa menjawab nggak? Siap Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Menurut saya laporannya memang bisa dicabut Bu karena Lesti Kejora sebagai korban sekaligus pelapor sudah memaafkan suaminya dan sekarang pun sudah kembali satu rumah dengan suaminya. Oke, kamu. Berikutnya ada data nih. Data tentang peta ya. Peta sebaran jumlah kasus kekerasan di Indonesia dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2022. Nah, bisa kamu lihat di sini ya. Korbannya ada laki-laki dan juga perempuan. Lebih banyak mana ini korbannya?
Ya, silakan Yusuf. Bu, pada diagram itu kan terlihat bahwa perempuan itu paling banyak menjadi korban KDRT dibandingkan laki-laki. Pertanyaan saya, mengapa perempuan itu lebih rentan menjadi korban kekerasan? Oke, terus pertanyaannya sekarang. Kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa menjawab nggak? Bu izin menjawab. Silakan. Menurut saya perempuan selalu menjadi korban kekerasan karena adanya permasalahan gender. Hal itu dikarenakan laki-laki merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya daripada wanita, sehingga wanita dianggap lemah. Oke, bagus. Nah, jadi tadi tindakan KDRT itu ya merupakan salah satu bentuk dari tindakan pelanggaran hukum. Kita lihat apa sih ya? Apa sih pelanggaran hukum itu? Nah, kita lihat itu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kemudian pelanggaran hukum itu terjadi saat seseorang melanggar apa yang seharusnya tidak diperbolehkan hukum. Nah, di sini ada contoh pelanggaran hukum. Yang pertama gambar apa nih? Ya, judi. Nah, iya. Ini perampokan, terus pencurian, bisa ya. Yang ini suap berarti termasuk dalam tindakan korupsi ya. Yang ini pemukulan. Anak-anak, di negara kita ini banyak sekali ya kasus-kasus pelanggaran hukum. Nah, hari ini kita akan mencoba menganalisis ya mengenai kasus-kasus pelanggaran hukum secara bersama-sama. Silahkan kalian kondisikan kelas ini menjadi 4 kelompok secara heterogen ya. Jadi tidak boleh perempuan semua atau laki-laki semua, harus heterogen ya, laki-laki dan perempuan. Silahkan Ibu beri waktu 2 menit untuk mengkondisikan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. 3. Herdia. Ini kelompok 4 berarti. Nah, sekarang kalian buka Google Classroom. Buka Google Classroom-nya. Ibu sudah men-share LKPD bab 2 bagian ketiga. Ya, di situ sudah ada tugas ya untuk per kelompoknya. Nah, untuk menambah referensi, Ibu sudah men-share modul di Google Classroom. Silahkan dibaca ya. Kalian juga boleh mencari referensinya dari internet, gunakan Google Assistant-nya. Kalian catatkan dulu hal-hal penting yang kalian temukan terkait tugas LKPD-nya di buku tulis masing-masing. Lalu sajikan dalam PowerPoint tanpa ya, karena akan dipresentasikan di depan ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk diskusi dan membuat presentasi PowerPoint. Silahkan dikerjakan ya. Terima kasih untuk Budia dan teman-teman yang telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan tentang materi kasus. Yang pertama akan dibacakan oleh
bertanya? Siap, izin bertanya. Apa yang harus dilakukan seandainya kita menjadi saksi mata kasus KDRT, tetapi korban ternyata tidak mau melaporkan pelaku kepada polisi? Terima kasih. Baik, dijawab. Pertama, korban dalam rumah tangga tidak mengurus dengan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur atau intervensi. Kami tutup. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas mengenai penampilan tadi ya. Yang pertama itu kelompok yang membahas KDRT ya. Betul sekali, KDRT ini sulit diungkap ya, sulit diungkap karena apa? Kadang orang menganggap ini masalah pribadi ya, privasi, urusan rumah tangga. Ketika mau diungkap, mau dilaporkan, malu dan menganggap itu adalah sebuah aib. Tapi betul tadi ketika Freddy bertanya ya, bagaimana kalau misalnya kita jadi saksi dari KDRT? Betul, harus memberikan perlindungan, pertolongan kepada korban. Karena korban yang nggak mau melapor, ya mengajukan supaya korban itu mendapatkan perlindungan. Ada LPSH ya, dengan korban dan saksi. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siap Bu, izin menjawab. Silakan. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum ada dua, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat dan sedang. Siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Siapa? Setelah mengikuti pembelajaran ini, saya merasa senang karena saya mendapat wawasan baru tentang bentuk-bentuk pelanggaran hukum serta aturan hukum yang mengaturnya, terutama dalam KUHP. Sehingga karena kita sudah tahu aturan hukum yang melarang, maka kedepannya jangan sampai melakukan tindakan pelanggaran hukum. Ada lagi? Cukup ya? Oke, berarti kita lanjutkan kegiatan evaluasi ya. Siapkan kembali handphonenya. Kita mulai ya. Silakan menjadi masing-masing. Nggak boleh yang handphonenya. Baik ya, berarti kita sudah menyimpulkan, sudah merefleksikan sampai dengan kegiatan evaluasi. Ibu akan menyampaikan informasi untuk KBM minggu berikutnya ya. Jadi minggu besok ya, kita akan membahas materi mengenai partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ibu nanti akan share modulnya untuk dipelajari juga kasus ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Yusuf, silahkan pimpin doanya. Duduk siap. Gerak. Setelah melakukan aktivitas belajar, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Duduk gerak. Gerak. Terima kasih. Ya, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.